Forum Mukernas P3 merekomendasikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar hanya warga negara Indonesia asli yang boleh menjadi calon presiden. P3 melihat definisi asli itu sebagai bentuk diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Anissa dengan NIM A1C2211006. Saya dari kelas R002 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai adanya wacana amandemen UUD 1945 yang kelima. Amandemen kelima UUD 1945 ini katanya hanya akan fokus kepada PPHN atau pokok-pokok haluan negara dan tidak melebar ke pasal-pasal lainnya. Tetapi, amandemen kelima ini dikhawatirkan akan seperti membuka kotak Pandora yang bisa berdampak kepada pasal-pasal lainnya. Bukan hanya memasukkan PPHN, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan ada pembahasan mengenai pasal masa jabatan presiden yang sebelumnya sudah disepakati maksimal 2 kali masa jabatan atau only one re-election. Dalam teori konstitusi dikenal 3 konsep pembatasan masa jabatan presiden. Pertama, tidak ada masa jabatan kedua atau no re-election. Kedua, tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut atau no immediate re-election. Dan ketiga, maksimal 2 kali masa jabatan atau only one re-election. Saat ini, konstitusi kita UUD 1945 mengadopsi konsep nomor 3, yakni masa jabatan presiden 1 periode dan dapat dipilih kembali 1 kali. Hal ini dianggap ideal karena jika kekuasaan terlalu lama berada pada seseorang, selain menghambat regenerasi kepemimpinan nasional, juga untuk menghindari tergelincir pada jurang oligarki. Saat ini, muncul keinginan amandemen kelima oleh partai koalisi pemerintah untuk menghidupkan kembali PPHN. PPHN yang sejatinya merupakan modifikasi nama dari GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, entah untuk kepentingan mendesak apa. Karena dalam semua proses perubahan konstitusi ini mensyaratkan partisipasi dan kebutuhan masyarakat. Pertanyaan besar yang nantinya perlu dijawab dan diungkap oleh tim kajian dan tim perumus amandemen UUD 1945 terkait kebutuhan siapakah amandemen kelima itu. Bukankah kalau untuk kepentingan arah pembangunan bangsa ke depan sudah ada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN? Amandemen tidak lahir dari ruang kosong gagasan elit politik, melainkan adanya momentum konstitusional dan melibatkan partisipasi publik yang sangat luas dan masif. Nah, hal inilah yang membuat saya kurang setuju akan adanya wacana amandemen UUD 1945 kembali. Cukup sekian tanggapan mengenai wacana amandemen kelima UUD 1945. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.